Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, hari ini saya yakin teman-teman banyak yang lihat candle ya, dan BTC lagi drop parah sekali ya. Bahkan sekarang BTC sudah nyentuh angka 36.000 dolar ya. Jadi lumayan sekali ya penurunannya dari kemarin yang sebelumnya di 44.000 teman-teman. Dan sekarang Bitcoin sudah di harga yang kita boleh anggap sudah harga rendah saat ini ya. Dan mungkin sebagian dari Anda akan stres, mungkin panik dan sebagainya karena ya drop ya, harga drop, dan Anda kebetulan sudah beli di harga yang sebelumnya, jadi ya mungkin Anda ada panik dan sebagainya ya. Tapi kita akan melihat sebenarnya BTC ini dari beberapa tahun silam, apakah pernah BTC menyentuh harga yang paling rendahnya. Nah, saya punya data yang teman-teman bisa lihat juga di Binance ya. Teman-teman boleh buka dengan time frame yang paling jauh ya, kita ambil yang 1 month. Ya, dari time frame 1 month, teman-teman boleh geser. Ya, nanti akan kelihatan bahwasannya di tahun 2017-2018 antara itu ya, itu BTC itu pernah mengalami penurunan sampai di 2018 menuju ke akhir ya. Jadi dari 2017 atau 2018 awal sampai ke 2018 akhir, itu BTC pernah mengalami penurunan sebesar dari 19.798 turun ke angka 3.156. Bayangin aja ya, dari 19 ribuan turun ke 3 ribuan. Dan kalau kita hitung secara persentase, ini mengalami penurunan sebesar 84%, teman-teman. Ya, 84% itu nilai yang sangat luar biasa besar. Jadi dropnya itu sangat parah sekali ya. Nah, lalu kalau kita lihat di pergerakan dia yang selanjutnya ya, ini saya ambil agak panjang supaya kita mau lihat histori ya. Jadi biar tahu ya teman-teman, pernah nggak BTC jatuh sangat dalam ya. Dan untuk di dunia kripto, hal-hal seperti ini pasti akan terjadi di beberapa tahun biasanya ya. Biasanya pergerakannya sekitar 4 tahun biasanya. Nah, kalau udah drop seperti itu, dia akan mengalami kenaikan lagi teman-teman ya. Dan kita bisa lihat di sini dari 3.349 yang ada di layar, teman-teman bisa lihat itu mengalami sampai dengan 64.854. Luar biasa. Ya, pergerakannya yang dari 19.000 dia jatuh ke 3.000, dari 3.000 dia naik ke 64.000. Bayangkan saat itu kalau misalnya teman-teman punya satu koin Bitcoin aja teman-teman beli dengan harga 3.000 dolar, maka waktu dia udah mendekati ATH, dia nyentuh di 64.854. Dari 3.000 jadi 64.000, berarti untungnya 61.000 dolar. Ya, lalu dari 64.000 dia drop lagi, ya dropnya juga cukup kencang, hampir 50% ya. Kalau tadi kan sekitar 80%, nah ini dropnya 50% teman-teman. Ya, dari 64.854 dia drop ke angka 28 ribuan. Ya, berarti sekitar ya lebih ya, 50% lebih ya. Nah, jadi dari penurunan ini kita bisa tahu bahwasannya BTC pernah drop sebanyak itu. Lalu yang sekarang, kita lihat case yang sekarang. Case yang sekarang adalah BTC sudah pernah nyentuh ATH-nya 69.000 dan sekarang sedang berada di angka 37.000. Artinya BTC ini mungkin akan drop hampir 50%. Mendekati ya, belum 50 tapi udah mendekati 50%. Ya, sudah 40 sekian persen menuju ke 50%. Nah, kalau misalkan dia drop lagi, mungkin nggak dia drop nanti sampai dengan di bawah 30.000. Nah, ini sangat-sangat memungkinkan. Kenapa? Karena ada beberapa isu ya. Yang pertama sudah pasti teman-teman tahu adalah isu tentang perang dari Ukraina dan Rusia. Ya, perang ini tentu saja memberikan dampak yang cukup besar di dunia kripto. Nah, cuma kita masih bingung nih, apakah dia akan mengalami kenaikan atau justru akan mengalami penurunan ya. Tapi dengan prediksi banyak orang, terutama dari trader, dan nanti saya bisa kasih lihat satu artikel ya, itu membahas tentang prediksi Bitcoin itu bakal nyentuh di angka 25.000 ke bawah ya. Dan itu cukup parah ya, kalau seandainya dia turun sampai 25.000 berarti terjadi penurunan dari ATH-nya 69.000 itu sampai dengan 60 atau 70%. Ya, tapi belum tembus yang 84% teman-teman ya, yang pernah terjadi di tahun 2018 ya. Jadi penurunan sampai 84% seperti data yang kita lihat sebelumnya. Ya. Nah, kalau kita lihatnya sekarang, ya berarti penurunannya hanya sekitar 40-an menjelang 50 ya, dari 69 sampai ke 36 37.
Berarti kan hampir mau separuh, cuman belum ya. Kalau 69, kalau 70.000 kan separuhnya kan 35. Ya, berarti ini masih belum nyampe separuh, belum sampai 50%. Ya, cuma mendekati ke angka 50%. Nah, kalau misalkan teman-teman ketemu market-market yang sekarang seperti ini, dan diprediksi masih akan turun, maka sebenarnya teman-teman bisa melakukan beberapa hal. Tapi sebelum kita masuk ke situ, nah tadi kan saya janji saya mau kasih lihat satu artikel juga ya, nanti teman-teman boleh lihat di layar ya. Jadi artikel itu mengatakan bahwasannya, ini saya ambil dari luar teman-teman, sebentar saya buka dulu ya, saya buka dulu artikelnya, nanti teman-teman bisa lihat ya di layar sebelah ini ya. Nah, ini artikelnya ya. Artikelnya datang dari Daily Hold ya. Daily Hold. Jadi Daily Hold ini adalah newspaper yang berhubungan dengan cryptocurrency. Di sini dia kasih judul ya. Di sini adalah worst case dari skenario worst case dari Bitcoin dan crypto market. According to analyst dari Nicholas Martin ya. Nicholas Martin ini adalah seorang trader ya yang dia melakukan analisa tentang kripto. Nah, yang menarik adalah statement dia nih ya. Kita akan lihat di bagian paling bawah. Statement dia mengatakan bahwasannya Bitcoin itu possibility itu turun sampai ke 25% dari total nilai tertinggi dia 69.000. Ya, jadi kalau kita lihat dari statement dia mengatakan bahwasannya kemungkinan besar akan turun sampai 25%. Kalau kita hitung, ya sekarang saya akan hitung ya, nanti teman-teman bisa lihat di layar ya. Kalau kita hitung misalkan dari 69.000 dikali 25%, maka kemungkinan besar Bitcoin akan nyentuh di angka 17.250 apabila sesuai dengan prediksi dari Nicholas tadi ya. Kalau Nicholas mengatakan bahwasanya kemungkinan akan turun sejauh itu. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi pengen beli Bitcoin, nah teman-teman harus menentukan money management supaya bisa melakukan pembelian sampai dengan angka 17.000 ya. Dan ini harus teman-teman atur dengan baik supaya jangan sampai nanti teman-teman keburu kehabisan dana, money management tidak bagus sehingga tidak bisa membeli sampai ke level yang 17.000. Sebenarnya Bitcoin itu ketika sudah nyentuh 20.000-an aja, itu sudah agak susah turun sih, ya. Tapi tergantung market ya. Kalau market memang masih banyak yang melakukan penjualan, artinya dia memang masih akan turun. Sekarang aja udah di angka 36, 37. Dan prediksi orang-orang sih akan turun sampai segitu, ya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi ya. Ini ada satu artikel tapi dari Indonesia, ya. Dia mengatakan bahwasannya nanti teman-teman akan lihat ya di sebelah sini ya. Nah, artikel ini datang dari sebentar saya buka dulu ya, nanti teman-teman bisa lihat di layar ya. Datang dari Blockchain Mania ya. Sebentar kita buka ya, blockchainmedia.id ya. Blockchainmedia.id ini memperkirakan bahwasannya harga Bitcoin itu bisa nyentuh angka $10.000 pada tahun 2023. Nah, buat teman-teman kalau harga Bitcoin sudah di bawah 20.000, saya rasa sudah bisa melakukan serok ya, serok apalagi sampai 10.000. Wah, itu lebih mantap lagi untuk kita serok. Ya, karena pada dasarnya ketika harga sebuah Bitcoin itu sudah nyentuh harga yang sangat-sangat rendah, biasanya nggak lama dari situ dia akan melakukan rebound. Ya, kalau berdasarkan data sebelumnya kita lihat Bitcoin itu ada terjadi waiting progress-nya itu selama kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun. Jadi harga market drop ke 3.000-an untuk sampai dia naik lagi sampai ke ATH-nya itu butuh waktu yang perjalanan yang cukup panjang atau hitungan tahunan ya. Jadi untuk teman-teman yang nanti mau buy, nah mungkin nanti boleh buy pada saat harga ini sudah menyentuh harga yang sangat-sangat rendah ya. Untuk saat ini saya kira teman-teman tidak perlu panik. Kenapa? Karena semakin rendah harga sebuah koin, maka kesempatan kita untuk membeli juga semakin bagus. Jadi kalau misalkan harga koin drop, justru kita bukannya stres, bukannya panik, malah kita melihat bahwasannya ada sebuah peluang yang kita harus siapin dananya, dan jangan sampai kita miss kesempatan untuk membeli kripto pada saat mereka lagi di harga-harga yang sangat-sangat rendah. Karena momen-momen seperti ini jujur agak jarang terjadi teman-teman ya. Harus tunggu berapa tahun sekali baru bisa nyentuh di angka-angka yang seperti sekarang ini ya. Dan untuk teman-teman yang bukan trading, saya rasa mungkin udah waktunya boleh dibeli ketika harga Bitcoin sudah sentuh di bawah 25.000 ya. Artinya teman-teman sudah mulai melakukan buy, tapi ingat ya, kita
namanya investing itu kita untuk holdingnya jangka panjang. Ya, jadi kalau teman-teman buy, nanti untuk sell-nya bukan dalam waktu dekat, kecuali memang pergerakan harga Bitcoin-nya naiknya luar biasa dalam waktu yang sangat singkat. Ya, tapi sepengalaman kita dan kalau kita lihat dari histori biasanya butuh waktu tahunan. Ya, nah kalau untuk teman-teman trader ya, kita tidak membeli satu kali teman-teman. Kalau satu kali biasanya konsepnya tuh agak gambling. Jadi waktu teman-teman beli terus mengharapkan dia naik. Nah, kalau misalkan dia turun bagaimana? Nah, ini jadi problem ya. Makanya ketika teman-teman trading perlu melakukan pembelian per layer. Itu untuk mengantisipasi. Jadi konsepnya martingale tapi bukan memperbanyak turunan ke bawahnya, tapi itu kembali terserah masing-masing di strateginya. Nah, cuman konsepnya adalah teman-teman harus membeli per layer. Ya, belinya beberapa kali ke bawah. Tinggal hitung aja, mau beli sampai di angka berapa, sampai ke angka berapa. Kalau sudah ketemu angkanya, bikin pembagiannya. Jadi mau beli berapa kali. Kalau mau beli 10 kali, tinggal atur aja, nanti ketemu angka-angkanya. Teman-teman bisa beli di angka itu. Kalau 20 kali, ya bikin juga sama. Jadi nanti teman-teman akan dapatin angka-angka yang teman-teman boleh masuk untuk membeli. Ya. Kalau menurut saya, ini adalah momen yang sangat langka, yang dimana mungkin oke untuk teman-teman melakukan investing atau melakukan trading. Ya. Jangan sampai teman-teman kebeli di harga tinggi. Patokannya adalah itu. Saat teman-teman beli di harga serendah seperti ini, maka bisa dipastikan ketika harganya naik, maka teman-teman pasti akan profit. Nah, mengenai profitnya berapa, tergantung kembali ke greedy-nya kita masing-masing. Ya, kalau melihat market sekarang ini, justru, again, kita bukannya panik, kita bukannya sedih, kita bukannya stres, tapi justru kita akan happy. Kenapa? Karena jarang-jarang harga kripto dapat diskon sebesar ini. Nah, jadi kalau udah tahu seperti ini, market drop, market dump, is okay ya. Justru kita harus senang karena inilah kesempatan kita make profit lebih besar. Dan mungkin video saya ini cukup sampai di sini teman-teman. Nanti kita akan ketemu di video yang berikutnya. Saya update ini supaya teman-teman tidak panik, tidak stres, tidak sampai merasa bahwasannya ini akan drop dan akan scam dan sebagainya. Enggak, ini biasa terjadi di dunia kripto. Ya, bahkan dari data kan udah tahu ya, tadi saya sajikan hampir turun sekitar, bukan hampir, memang turun sekitar 84% dari harga yang pernah dicapai. So, kalau sekarang turun mendekati 50%, masih oke, ya, masih ada sekitar 30% yang nanti teman-teman bisa beli di bagian situ. Ya, dan thank you semuanya untuk nonton video ini dan kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.